Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fatimah. Di sini saya dari Prodi PJJ Akuntansi dengan NIM 240301020525. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang pertama, yaitu indikasi awal yang dapat mempengaruhi terjadinya fraud di PT Jiwasraya dan bagaimana auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi. Indikasi awal fraud bisa mencakup pengembangan investigasi yang tidak transparan, adanya laporan keuangan yang tidak konsisten, atau pelaporan laba yang tidak wajar. Auditor dapat mendetek tanda-tanda ini dengan menganalisis rasio keuangan yang tidak wajar, memeriksa transaksi yang tidak biasa atau berisiko tinggi, dan melakukan prosedur audit yang mendalam seperti audit forensik terhadap alur dana investigasi. Selanjutnya yaitu bagaimana praktek manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dalam mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan. Praktek window dressing bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi keuangan perusahaan daripada yang sebenarnya. Ini dapat mengelabui pemangku kepentingan seperti investor dan regulator yang bisa membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak akurat. Dampaknya, mereka bisa kehilangan kepercayaan dan berinvestasi dalam perusahaan yang mengalami kerugian besar dan tidak tercermin dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu skema Ponzi yang menjadi bagian dari kasus fraud besar. Bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola seperti ini saat melakukan audit investigasi? Audit dapat mengidentifikasi skema ini dengan melacak aliran dana yang tidak seimbang, mengevaluasi kelayakan investasi, serta menganalisis apakah laba yang dilaporkan sesuai dengan arus kas yang ada, menggunakan teknik yang mendalam seperti analisis data dan memeriksa dokumen transaksi dalam membantu pengungkapan pola lain. Selanjutnya itu bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajemen investigasi dapat mempersulit proses audit investigasi. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Kolusi dapat menciptakan bukti palsu dan menyembunyikan jejak aliran dana. Proses audit menjadi lebih sulit karena pihak eksternal yang terlibat mungkin berusaha menyembunyikan informasi atau merusak audit. Auditor terhadap mengatasi hal ini dengan melakukan audit forensik yang menyeluruh, memperluas ruang lingkup audit, serta menggunakan teknologi untuk menganalisis aliran transaksi dan mencocokkan informasi dari berbagai sumber untuk mendeteksi inkonsistensi. Yang biru-birunya digeser. Selanjutnya yaitu modus operasi yang melibatkan investasi dari saham atau gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat menggunakan
digunakan untuk melacak alur dana yang salah alokasinya. Teknik audit investigasi dapat melibatkan pengumpulan dan analisis bukti digital serta transaksi yang terlihat terkait dengan investigasi di saham gorengan. Auditor dapat memeriksa laporan transaksi saham, mengevaluasi nilai dan kinerja saham yang dibeli, serta memeriksa apakah dana nasabah dialokasikan dengan benar. Penggunaan analisis data dan wawancara dengan pihak terkait juga dapat membantu mengidentifikasi alur dana yang salah. Selanjutnya yaitu berdasarkan kasus Jiwasraya, apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengolahan investasi? Teknologi forensik membantu auditor dalam pengumpulan dan menganalisis dan mengidentifikasi bukti yang terkait dengan aktivitas yang mencurigakan. Dalam kasus Jiwasraya, teknologi seperti perangkat lunak, analisis data, dan penelusuran transaksi dapat digunakan untuk mendeteksi pola yang tidak biasa, seperti transaksi saham yang dilakukan dengan harga yang tidak wajar atau menyalahgunakan dana investasi. Ini juga membantu dalam meletakkan alur dana dan mendeteksi praktek manipulatif. Selanjutnya yaitu bagaimana seharusnya auditor merespon ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi? Seperti dalam kasus Jiwasraya, auditor harus segera melakukan evaluasi lebih lanjut dan mengidentifikasi akar permasalahannya. Mereka perlu menilai apakah laporan tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang dilakukan atau apakah ada indikasi manipulasi. Auditor juga harus menyusun temuan yang jelas dan menyarankan langkah perbaikan, serta melaporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti OJK dan Dewan Komisaris. Kerugian negara sebesar 16,81 triliun dalam kasus ini sangat besar. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud? Untuk menghitung kerugian akibat fraud, auditor harus melakukan penelusuran aliran dana, verifikasi nilai investasi, dan membandingkan hasil yang dilaporkan dengan yang seharusnya. Teknik audit yang dilakukan untuk mencakup pengujian transaksi, analisis kewajaran harta, serta perbandingan antara laporan keuangan yang seharusnya dengan laporan yang telah dipalsukan. Selain itu, auditor juga perlu bekerja sama dengan pihak yang berwenang untuk menghitung total kerugian yang harus ditanggung oleh negara. Dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good government dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Transparansi dan budaya pengelolaan yang baik dapat mengurangi risiko fraud dengan memastikan bahwa keputusan-keputusan penting diambil dengan pengawasan yang ketat dan melibatkan berbagai pihak terkait. Penguatan sistem kontrol internal, audit internal yang independen, serta pelaporan yang jelas dan terbuka akan membuat aktivitas yang mencurigakan lebih mudah terdeteksi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang etika bisnis dan kepatuhan juga penting untuk menumbuhkan budaya yang mencegah terjadinya fraud. Selanjutnya yaitu
Apa peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud? OJK berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku. Auditor investigasi dapat bekerja sama dengan OJK serta menyediakan bukti-bukti yang ditemukan selama audit. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik. Selain itu, auditor juga dapat membantu OJK dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran yang belum terdeteksi dan mendalami praktek-praktek yang mencurigakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.